maligai ramah-ramah, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala selalu berseri. Alam indah permai di khatulistiwa, pesada senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Kehadiran Yang Maha Pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala Selalu berseri, alam indah permai di Indonesia, negeri tali jiwa hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Bersuka cita insan di persada yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa, bersyukur kita semua. Kehadiran Yang Maha Kuasa, atas anugerahnya tanah bijana. Syukur kehadiran Yang Maha Pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala. Bersuka cita insan di negara yang bebas merdeka, rukun damai sentosa di setiap masa, bersatulah kita semua di khatulistiwa. Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Once upon a time, there was a princess
who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Sumbing dari Jawa datang kaci bawa kepiting 2 ekor jajabu dalam belang api cai dong gigi ronggang sapi ketawa dolong dipacu raja tunggal sinanggar tular tular sinanggar tular 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 sinanggar tular 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 sinanggar tular tular tular
One day, at another time, a girl will unearth the civilization that has been buried deep for so long. See you on that day.
Selamat pagi semua. Yuk kita mulai. Pagi Bapak. Pelaksanaan apel pagi dan peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Senin, 23 Desember 2024 dimulai. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang para pahlawan, mengenang para senior, dan juga kolega kita yang telah mendahului kita semua. Mengeningkan Cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional diikuti oleh seluruh peserta apel pagi. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat, sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat apel pagi oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Ibu, keluarga besar, rekan-rekan, BRIN dimanapun berada yang saya banggakan. Jadi syukur alhamdulillah hari ini kita kembali dapat bersua mengikuti apel pagi meskipun secara virtual. Jadi pada kesempatan ini tidak ada hal khusus yang ingin saya sampaikan, tetapi karena kita kemarin tanggal 22 Desember itu memperingati Hari Ibu yang ke-96, maka pada kesempatan ini saya atas nama keluarga besar BRIN ingin menyampaikan selamat untuk tidak hanya ibu-ibu ya, tapi juga seluruh perempuan ya di lingkungan BRIN, keluarga besar BRIN yang telah bekerja keras, tidak hanya bekerja untuk BRIN, tetapi juga menjaga keluarga dan khususnya bagi yang sudah ibu-ibu mungkin putra-putrinya dengan sangat baik. Jadi peringatan Hari Ibu pada tahun ini ada yang ke-96 dan membawa tema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kita yakini bahwa Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa peranan para perempuan ya, Indonesia yang luar biasa. Ya, jadi pada kesempatan ini BRIN juga berkomitmen untuk mendukung para perempuan ya untuk berkarir sekaligus juga menjaga keluarganya masing-masing di rumahnya masing-masing. Yang kedua, jadi karena ini adalah apel pagi yang mungkin yang belum terakhir ya, minggu depan mungkin masih ada ya.
Jadi tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk umat Kristiani di lingkungan keluarga besar BRIN, ya, selamat hari Natal tanggal 25 Desember nanti lusa ya. Semoga Natal tahun ini memberikan kedamaian bagi kita semua. Dan bagi siapapun keluarga besar BRIN yang mungkin di tengah liburan panjang ini mengambil cuti, kemudian mudik dan sebagainya, saya ucapkan selamat jalan, semoga selamat dan hati-hati di jalan, dan semoga nanti bisa kembali bekerja dengan semangat yang baru setelah tahun baru nanti. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa menutup tahun ini dengan baik dan menyongsong tahun depan dengan lebih baik lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yambaghi li jalali wajhikal karimi wa li adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul untuk apel pagi dan siap melaksanakan tugas. Lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan. Serta tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugas yang kami emban. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Dan tampakkanlah kepada kami bahwa yang batil akan tetap batil, dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi selesai. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dipersilakan meninggalkan apel pagi. Terima kasih semua, sehat selalu. Ya, Bapak. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, setelah ini akan ada implementasi sistem kerja pada e-kehadiran yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Triesta Surya dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Kepada Bapak Adit, kami persilakan. Terima kasih. Ini Bapak Ibu untuk pengambilan MC, apakah suara dan pertanyaan saya terlihat? Mohon izin Pak Adit, untuk suaranya mungkin bisa lebih besar Pak. Baik, Terdengarnya samar. oh ya. Sudah bagus ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat tinggi utama, Bapak Ibu pejabat tinggi media, Bapak Ibu pejabat tinggi Pratama BRIN dan seluruh sivitas BRIN yang saya hormati.
Untuk kali ini saya akan memaparkan informasi Kepka BRIN nomor 238/I/HK tahun 2024 tentang sistem kerja lingkungan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional pada aplikasi kehadiran BRIN. Dasar hukum berdasarkan SK Kepala BRIN nomor 238/I/HK tahun 2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang sistem kerja di lingkungan BRIN, yang dasar hukumnya merujuk pada turunan Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang hari dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN. Di sini ketentuannya adalah di hari kerja dan jam kerja BRIN ada 3 ketentuan: hari kerja, jam kerja BRIN, dan jam kerja pegawai. Di mana jam kerja BRIN Senin sampai Kamis pukul 7.30 sampai dengan 16.00 dan Jumat pukul 7.30 sampai dengan 16.30 dan jam istirahat Senin sampai Kamis itu 60 menit atau 1 jam dan hari Jumat 1,5 jam. Jadi di sini ada akumulasi jam kerja dalam 1 pekan yaitu 37,5 jam. Mungkin khusus di bulan Ramadan ini ada Senin sampai Kamis pukul 8 sampai dengan 15.00, Jumat pukul 8 sampai dengan 15.30, dan jam istirahat Senin sampai Kamis di bulan Ramadan ini 30 menit dan di hari Jumat 60 menit. Jadi diakumulasi di bulan Ramadan jam kerja dalam 5 hari yaitu 1 pekan sama juga dengan 32,5 jam. Di sini juga ada jam kerja pegawai. Jadi di jam kerja pegawai diperhitungkan secara akumulatif dari kehadiran dalam kurun waktu pukul 6 sampai dengan 18.30 zona waktu setempat dalam 5 hari kerja di pekan yang sama. Ini hampir tidak ada perubahan karena di sini bedanya hanya dari 18.00 menjadi 18.30. Mungkin di sini ketentuan lain adalah terkait dengan work from office atau kita sebut WFO. Ketentuannya adalah wajib dilaksanakan di kantor sesuai home base unit kerja dan home base pembantu atau penugasan jika ada yang telah ditetapkan. Jadi nanti Bapak Ibu dapat melihatnya di profil Sinpok Bapak Ibu, di bawah foto nanti akan muncul ada home base unit dan home base pembantu penugasan. Juga Bapak Ibu dapat melihatnya di profil kehadiran. Ada home base unit dan home base pembantu penugasan. Mungkin saat ini kalau belum terlihat, saat ini sistem masih sedang dalam pengembangan. Jadi nanti per tanggal 2 Januari itu sudah bisa ditampilkan. Baik, selanjutnya akan dibagi, WFO itu akan dibagi menjadi 3, yaitu dari pegawai SDM Iptek yang diwajibkan WFO paling sedikit 2 hari dalam 1 pekan dengan akumulasi minimal 11 jam. Jadi dengan memperhitungkan waktu kerja efektif pada pukul 9.30 sampai pukul dengan 15.00. Kemudian ada juga pegawai SDM Manajemen Iptek yang diwajibkan WFO paling sedikit 3 hari dalam 1 pekan dengan akumulasi minimal 16,5 jam, memperhitungkan waktu kerja efektif pada pukul 9.30 sampai dengan pukul 15.00. Kemudian ini juga ada pimpinan unit kerja yang wajib melaksanakan WFO selama 5 hari dalam 1 pekan. Dan WFO berlaku untuk setiap pekan dan tidak dapat digantikan di pekan yang lain. Dan ketentuan WFA ini dilaksanakan selain di home base utama dan pembantu atau penugasan. Dilaksanakan di co-working space atau CWS selain home base utama dan home base pembantu atau penugasan. Kemudian dilaksanakan di tempat tinggal atau ruang publik sesuai domisili. Dan ini ketentuannya adalah kriteria pegawai yang dapat melakukan WFA pada sistem kehadiran yaitu memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian tidak sedang menjalani atau mendapatkan hukuman disiplin jika sedang dan berat atau berat. Mungkin ini tampilannya akan Bapak lihat nanti di kehadiran untuk sebagai monitoring Bapak Ibu. Di sini di sebelah kanan nanti akan muncul pemenuhan hari WFO minggu ini. Jadi pemenuhan hari WFO ini sesuaikan dengan tadi kriteria pegawai, ada yang 3, ada yang 2, dan ada yang 5. Dan ini juga akan berkurang
seiring dengan hari libur nasional atau tanggal merah dan hari libur nasional. Nah ini bisa dilihat, kemudian bisa juga dipantau kalau Bapak Ibu masuk ke kehadiran, scroll ke bawah nanti akan muncul monitoring seperti ini, di mana nanti akan muncul huruf J ini adalah target jam kerja BRIN yang warna abu-abu begitu ya. Kemudian ada juga yang warna biru, ini adalah realisasi tapping jam kerja yang dilakukan oleh pegawai. Kemudian akan muncul juga nih warna hijau, yaitu dengan huruf W. Itu artinya tapping yang dilakukan di lokasi WiFi pegawai. Ini akan muncul ketika pegawai melakukan tapping di home base unit atau penugasan atau pembantu begitu ya, dengan 2 waktu. Jadi akan muncul warna hijau. Kalau tidak dilakukan di home base, ini tidak akan muncul. Jadi tapi nanti karena ada pengembangan sistem akan ada perubahan sedikit lah begitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Baik, ini Bapak Ibu penting untuk Bapak Ibu ingat terkait WFO sesuai dengan aturan. Di sini sistem akan membaca tapping kehadiran WFO jika presensi dilakukan di lokasi home base utama atau pembantu atau penugasan sesuai yang tertera pada profil Simpek BRIN atau kehadiran Anda. Kemudian tapping kehadiran WFO di home base utama atau pembantu atau penugasan dilakukan paling lambat, selambat-lambatnya ini paling pukul 9.30 dan tapping pulang paling cepat 15.00 zona waktu setempat. Kemudian tapping kehadiran tidak sesuai ketentuan di atas, maka berakibat hal tersebut tidak terhitung WFO. Jadi Bapak Ibu ini perlu diperhatikan untuk jam tapping kehadiran di home base pukul 9.30 paling lambat dan paling cepat 19.00. Kalau selain itu nanti tidak terhitung sebagai WFO. Kemudian ketentuan lainnya adalah tidak memenuhi hari WFO dalam 1 pekan dinyatakan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan tidak terhitung sebagai pembayaran uang makan. Kemudian tapping kehadiran tidak sesuai ketentuan di atas, maka berpengaruh pada kekurangan akumulasi jam kerja dan dalam 1 pekan. Kemudian ketentuan yang lain, kekurangan jam kerja kehadiran pada saat WFO tidak dapat digantikan di hari lain meskipun dalam pekan yang sama. Jadi Bapak Ibu di sini kalau terlambat WFO, misalnya datang 9.31 begitu ya, ini tidak dianggap sebagai WFO gitu ya. Jadi mungkin bisa digantikan di hari yang lain di pekan yang sama. Kalau itu waktunya masih ada, gitu ya. Harinya masih ada dalam pekan yang sama. Kemudian di sini juga ada catatan lagi dapat mengajukan data tidak terekam ketika WFO dengan catatan pada sistem kehadiran BRIN tercatat ada tapping kehadiran di lokasi home base utama atau pembantu atau penugasan pada salah satu waktu di hari tersebut. Kalau untuk perbaikan masih bisa, tapi syaratnya adalah harus melakukan tapping di 1 waktu, entah paginya atau entah sorenya. Kemudian ada ketentuan lain di sini adalah dinas PPD atau dinas dalam kota atau dinas di bawah 8 jam ini bisa melakukan mengajukan dinas PPD di dalam sistem. Tapi di sini ada punya kewajiban Bapak Ibu melakukan tapping kehadiran pada salah satu waktu di lokasi dinas dan wajib segera mengusulkan request izin hari dinas PPD pada kehadiran BRIN. Tapi saat ini belum muncul begitu Bapak Ibu ya. Nanti akan munculnya setelah tanggal 2 begitu ya. Kemudian pegawai yang menjalankan cuti tahunan atau cuti karena alasan penting atau cuti sakit diperhitungkan sebagai WFO. Hari libur yang dikarenakan pada hari libur nasional atau cuti bersama menggugurkan kewajiban pemenuhan WFO. Kemudian ada pegawai yang belum mendapatkan penataan SDM melaksanakan WFO di home base Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Ini penting untuk diingat juga terkait WFA. Akumulasi jam kerja pegawai per hari dan per pekan hanya akan dihitung mulai pukul 6 sampai dengan pukul 18.30 zona waktu setempat. Tapping kehadiran kurang dari atau lebih dari jam di atas tidak akan dihitung sebagai menjadi akumulasi kelebihan jam kerja pegawai. Kemudian tapping kehadiran WFA
dapat dilakukan paling lambat 9.30 dan tapping paling cepat pukul 15.00 jam waktu setempat. Ini sama dengan WFO karena ini fleksibilitas waktu. Kemudian tapping kehadiran tidak sesuai ketentuan di atas berpengaruh pada kekurangan akumulasi jam kerja dalam satu pekan dan tidak dapat digantikan di hari yang lain. Dan WFA hanya dapat dilakukan di CWS yang berada di wilayah aglomerasi home base unit, tempat tinggal sesuai domisili atau ruang publik di wilayah aglomerasi home base unit. Ini ketentuannya ada juga sebagai pegawai dengan ketentuan berikut wajib tapping kehadiran WFO di unit kerja selama 5 hari dalam satu pekan. Pertama yaitu pegawai dengan predikat kinerja kurang dari baik selama 1 tahun, ini jadi wajib harus WFO selama 5 hari dalam satu pekan. Kemudian juga ada pegawai sedang menjalankan atau mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Ini perlu Bapak ingat, Bapak Ibu ingat, ini ada ketentuannya adalah pegawai yang melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai pengaturan fleksibilitas waktu dan lokasi bekerja dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin di sini akan saya sampaikan juga simulasi presensi pada kehadiran. Di sini dengan kondisi pegawai memenuhi target pekanan WFO, namun kekurangan akumulasi jam kerja pekanan. Jadi dapat Bapak Ibu lihat di sini pegawai di hari Senin melakukan tapping di rumah begitu ya, atau di WFH begitu di jam 5 pukul 5.58. Kemudian pegawai tersebut tapping lagi di kantor di home base begitu 9.29. Kemudian tapping lagi di kantor atau home base pukul 15.00. Kemudian tapping lagi di rumah 18.30. Di sini terhitung jam kerja pegawai, pemenuhan jam kerja pegawai 11 jam 30 menit dan jam kerja WFO ini terpenuhi. Jadi di hari Senin telah memenuhi jam kerja pegawai dan jam kerja efektif dihitung WFO. Kemudian di hari Selasa pegawai masih 9.30, kemudian 15.02 tapping keluar di home base dan tapping lagi di rumah jam 22.20. Ini pemenuhan jam kerja sesuai dan pemenuhan WFO sesuai. Kemudian di hari Rabu tapping pegawai jam 9 sampai dengan 15 di home base. Ini bisa hari Rabu tidak memenuhi jam kerja pegawai sebetulnya, namun dapat digantikan hari lain sebab memenuhi jam kerja efektif dihitung sebagai WFO juga karena pegawai melakukan tapping jam 9 sampai dengan 15.00 di home base. Kemudian di hari Kamis pegawai melakukan tapping di rumah pukul 6.15 dan jam keluar melakukan tapping, tidak melakukan tapping lagi di home base tapi melakukan tapping di home base di sorenya 18.30. Kemudian pegawai melakukan tapping lagi di rumah 20.30. Ini pemenuhan jam kerja pegawai sudah terpenuhi 11 jam 15 menit. Namun pegawai tidak memenuhi jam kerja WFO karena tidak melakukan tapping di pagi gitu ya. Kemudian di hari Jumat pegawai tapping pukul 6 di rumah, kemudian tapping lagi jam 8, kemudian tapping lagi 14.30. Nah di sini pegawai tidak memenuhi jam kerja dan tidak memenuhi jam WFO karena di luar dari jam 9.30 sampai dengan 15.00. Jadi pegawai di sini secara penghitungan pegawai dinyatakan terpenuhi WFO-nya, namun tidak terpenuhi jam kerja selama 30 menit. Ini akan tercatat dan ini terakumulasi sehingga tahunan begitu ya. Kemudian kondisi yang lain, ini pegawai memenuhi target akumulasi jam kerja pekanan dan target pekanan WFO. Di sini pegawai hari Senin begitu ya, tapping 9.30 dan tapping out di home base pukul 15.00. Kemudian pegawai tapping lagi 18.30. Nah di sini pegawai memenuhi jam kerja
pemenuhan jam kerja pegawai 8 jam, dan kerja efektif jam kerja WFO ini 5 jam 30 menit. Kemudian di hari Selasa kebetulan pegawai mendapatkan dinas SPPD dan mengajukan sudah disetujui gitu ya dengan dari SDM. Ini pemenuhannya adalah langsung 7 jam 30 menit dan diakui sebagai jam kerja WFO. Kemudian ini ada hari libur nasional kebetulan. Jadi di sini hari kerjanya adalah 4 hari. Jadi di sini menghitungkan mengurangi kewajiban WFO. Jadi di sini target minimal WFO-nya kalau Bapak Ibu lihat di warna biru ini, jadi akan ada perubahan ketika ada libur nasional. Yang tadinya SDN Iptek 2, karena di sini ada libur nasional di pekan yang 1 pekan ini, 1 misalnya. Jadi di sini kewajiban untuk WFO menjadi 1 hari untuk SDN Iptek dan 2 hari untuk majalah Iptek. Kemudian kalau di hari Kamisnya, pegawai kebetulan mendapatkan penugasan dinas SPPD atau dinas di bawah 8 jam begitu ya, dan dia mengajukan dalam e-kehadiran. Kemudian pegawai melakukan tapping, di sini kan pegawai harus melakukan tapping ya di satu waktu di tempat dinasnya. Kemudian kebetulan mungkin pegawai ini juga melakukan tapping di 18.30, mungkin balik lagi ke kantor terus tapping lagi 18.30. Kemudian tapping lagi 20.30 di rumah. Nah ini pegawai tercatat jam kerja pegawai 8 jam dan jam kerja efektif untuk WFO ini terpenuhi 5 jam 30 menit karena tertutup oleh dinas SPPD. Kemudian ada cuti tahunan di hari Jumat pegawai mengajukan cuti tahunan. Cuti tahunan ini tercatat di sistem e-kehadiran telah memenuhi 7 jam 30 menit hari kerja tahunan, hari kerja pegawai, dan memenuhi WFO karena cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting ini menggugurkan kewajiban untuk WFO. Jadi di sini kesimpulannya adalah pegawai memenuhi target jam kerja dan target WFO. Dan di sini kondisi yang lain adalah tidak memenuhi target pekanan WFO dan akumulasi jam kerja pekanan. Di hari Senin, pegawai melakukan tapping jam 5 pagi, padahal ini absen jam 5 pagi di rumah. Kemudian tapping lagi jam 9.31. Kemudian tapping out di home base jam 15 dan jam keluar di rumah 18.30. Pegawai terpenuhi jam kerja pegawai 11 jam 30 menit. Kemudian tapi tidak terpenuhi jam WFO karena pegawai melakukan tapping melebihi dari jam kerja efektif, yaitu jam 9.31 yang seharusnya 9.30. Kemudian di hari Selasanya juga pegawai melakukan tapping 7.30 di home base, namun keluar dari home base 14.00 dan jam tapping lagi di rumah pukul 22.20. Jadi di sini kondisinya adalah pegawai terpenuhi jam kerja pegawai 10 jam, namun tidak terpenuhi jam kerja WFO karena keluar atau tapping out di home base kurang dari jam 15.00. Kemudian di hari Rabu, pegawai jam 9 pagi dan 15.00 tapping di home base, hanya itu saja, tidak tapping di rumah lagi. Ini terpenuhi jam kerja pegawai 5 jam dan terpenuhi jam kerja WFO selama 5 jam 30 menit. Kemudian pegawai di hari Kamis tapping 6.15 dari rumah, kemudian tapping lagi 18.30 di home base. Jadi terus kemudian tapping lagi jam keluar 20.30. Jadi ini terpenuhi jam kerja pegawai 11 jam 15 menit, namun tidak memenuhi jam kerja WFO karena tidak tapping di satu waktu di lokasi home base. Kemudian pegawai di hari Jumat ini tapping jam 6 di rumah, kemudian tapping lagi di home base pukul 8, kemudian tapping lagi dari home base pukul 14.30. Ini pegawai tidak memenuhi jam kerja ya, 7 jam, kemudian pegawai juga tidak memenuhi jam kerja WFO. Jadi di sini ada total jam yang diakui adalah 30 jam
untuk SDM Iptek dan 22 jam 30 menit untuk manajemen Iptek. Jadi kesimpulannya adalah pegawai tidak memenuhi target WFO dengan kekurangan jam kerja telah akumulasi 1 hari atau 2 hari untuk manajemen Iptek. Mungkin itu saja Bapak Ibu laporan dari kami. Semoga ini menjawab pertanyaan atau kegelisahan Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Adit. Selanjutnya paparan mengenai sosialisasi keputusan Kepala BRIN nomor 226-1-HK-2024 tentang Komisi Pengalihan Material BRIN yang akan disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pengalihan Material BRIN kepada Bapak Bambang Prasetya dan Ibu Ruliana, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk memperkenalkan program baru ya, yang Komisi Pengalihan Material. Nanti akan disampaikan Ibu Sekretaris Bu Ruliana Susanti. Nanti ketika diskusi saya akan join lagi. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bu Ruli. Baik, terima kasih Pak Prof. Bambang, Pak Ketua Komisi. Suara saya sudah terdengar ya, Ibu MC? Saya izin Jelas sekali, Mbak, jelas. share screen. Saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan terlihat ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili seluruh anggota, ketua dan anggota tim Komisi Pengalihan Material untuk memberikan presentasi dan sosialisasi mengenai pengalihan material di lingkungan BRIN. Terkait dengan dasar hukumnya, jadi untuk sosialisasi hari ini ada 2 dasar hukum yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah keputusan Kepala BRIN nomor 171 mengenai pedoman pengalihan material dan keputusan Kepala BRIN nomor 226 2024 tentang Komisi Pengalihan Material. Untuk yang pertama, pedoman pengalihan material di lingkungan BRIN. Adapun latar belakangnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiversity. Untuk dapat melindungi keanekaragaman hayatinya, termasuk keanekaragaman budaya dan lain sebagainya, Indonesia telah terlibat dan meratifikasi berbagai konvensi yang ada di bawah PBB. Indonesia juga kaya akan sumber daya non-genetik dan pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, sangat memungkinkan dalam kerjasama penelitian dengan pihak asing akan dilakukan pengalihan material. Pengalihan material itu sendiri sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tujuan, adapun maksud dari pedoman ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pengalihan material di lingkungan BRIN dengan tujuan yang pertama adalah melindungi material baik secara fisik ataupun digital. Kedua, memastikan kegiatan riset tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, kekayaan sosial, budaya, dan kearifan lokal Indonesia. Dan hal ini semua dilakukan bukan untuk menghambat proses penelitian, tapi mendorong pemanfaatan material untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di dalam Undang-Undang Sinas Iptek dapat dilihat bahwa jenis material itu ada 5. Yang pertama adalah material keanekaragaman hayati, termasuk keanekaragaman genetik dan keanekaragaman spesies. Kemudian ada yang disebut sebagai
spesimen lokal Indonesia. Spesimen lokal Indonesia ini meliputi batuan dan mineral, tanah, air, artefak, dan material non-hayati lainnya. Yang ketiga adalah kekayaan sosial. Kekayaan sosial ini adalah kekayaan yang mengandung nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah budaya, berupa warisan budaya yang bersifat benda atau tak benda, atau kondisi keduanya yang dipegang secara komunal. Dan yang terakhir adalah kearifan lokal Indonesia, berupa pengetahuan tradisional yang mengandung nilai-nilai setempat. Bentuk material yang dapat dialihkan itu berupa material fisik maupun material digital seperti peta, teks, gambar, foto, rekaman, audiovisual, dan lain sebagainya. Catatan pentingnya adalah sebelum dialihkan, duplikat material secara fisik disimpan di Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah, dan untuk data digital disimpan di repositori ilmiah nasional melalui mekanisme wajib serah dan wajib simpan. Selanjutnya, persyaratan dalam pengalihan material sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Sinas Iptek, pengalihan material dalam rangka riset dilaksanakan dari dalam keluar Indonesia dapat dilakukan sepanjang uji material tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Ruang lingkup material yang tidak dapat dilaksanakan di Indonesia meliputi reference strain pada proses deskripsi mikroorganisme jenis baru, jumlah sampel uji material sangat besar, uji material yang harus dilakukan di laboratorium terstandar internasional, misalkan di Indonesia belum ada laboratorium yang terstandar internasional, kemudian memerlukan uji validasi atau verifikasi antar laboratorium untuk quality control, adanya keterbatasan alat, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Jadi bagian dari peningkatan sumber daya manusia. Pengalihan material ini dapat dilakukan dari dalam maupun dari luar masuk ke dalam wilayah NKRI dan di dalam wilayah NKRI. Selain dalam rangka riset, pengalihan material dapat dilakukan juga dalam rangka tukar-menukar koleksi, peminjaman, kegiatan yang sudah ditetapkan oleh standar internasional, bioprospeksi, pemanfaatan material untuk industri, pengembangan teknologi, kegiatan lain yang menghasilkan nilai ekonomi, dan repatriasi keanekaragaman hayati dan spesimen lokal Indonesia. Pengalihan material dari dalam keluar NKRI, artinya material tersebut berasal dari Indonesia, harus mencantumkan negara Republik Indonesia sebagai negara asal. Selanjutnya di dalam proses pengalihan material dan perjanjian pengalihan material ada dua hal yang penting untuk diingat, yaitu ada penyedia atau provider dan ada penerima atau resipien. Penyedia dan penerima terdiri dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga dan organisasi. Jadi tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Penerima dalam pengalihan material harus mempunyai paling sedikit fasilitas uji material dan fasilitas penyimpanan material yang memadai untuk menjamin keutuhan dan menjamin tujuan dari uji material dilakukan. Kemudian memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola material dan anggaran yang memadai untuk penyimpanannya, serta domisili yang jelas. Kemudian hak dari penerima dan penyedia dalam pengalihan material meliputi ikut serta dalam aktivitas uji material untuk pengalihan material dalam rangka riset, menerima dan memanfaatkan material sesuai dengan perjanjian pengalihan material, mendapatkan akses informasi dari pembagian material, mendapatkan pembagian keuntungan dari pemanfaatan material, dan memanfaatkan atau mengajukan permohonan perlindungan kekayaan intelektual atas hasil pemanfaatan material sesuai kesepakatan antara penerima dan penyedia. Selanjutnya, kewajiban penyedia dalam pengalihan material meliputi menyiapkan dokumen pendukung terkait material yang akan dialihkan dan pengalihan material sesuai dengan perjanjian pengalihan material. Jadi Bapak Ibu yang melakukan kerjasama internasional dan berniat untuk melakukan pengalihan material wajib untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan material, untuk proses pengalihan material. Sedangkan kewajiban penerima
Dan dalam pengalihan material meliputi menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan, memastikan material yang diterima dalam kondisi aman, bertanggung jawab terhadap material dan proses yang akan dilakukan, tidak mengalihkan material kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari penyedia, tidak memindahkan material ke tempat lain selain yang telah disepakati, tidak memanfaatkan material selain dengan tujuan yang telah disepakati, mengembalikan material kepada penyedia atau memusnahkan material sesuai yang diperjanjikan, tidak memberikan informasi kepada pihak ketiga, hanya memberikan informasi terkait pemanfaatan material kepada penyedia sesuai yang diperjanjikan, menyediakan dokumen berita acara terkait dengan material yang dikembalikan dan atau dimusnahkan setelah pemanfaatan sesuai dengan perjanjian pengalihan materialnya sudah selesai dilakukan. Tidak melakukan duplikasi tanpa persetujuan tertulis dari penyedia. Selanjutnya, ini untuk SK yang kedua mengenai Komisi Pengalihan Material BRIN. Komisi Pengalihan Material BRIN dibentuk dengan tujuan untuk untuk menelaah usulan pengalihan material beserta perjanjian pengalihan material. Mengeluarkan keputusan mengenai pengalihan material yang dilakukan, memberikan advokasi terkait aspek hukum perjanjian pengalihan material, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengalihan material yang telah dikeluarkan. SDM ITEK yang dapat menjadi anggota atau mendapatkan penugasan sebagai ketua, sekretaris, dan anggota KPM BRIN dibebaskan dari pemenuhan KKM sebagai pemenuhan indikator kinerja individu. Pelaporan ini dilakukan oleh KPM BRIN atau Komisi Pengalihan Material itu dilakukan kepada Kepala BRIN langsung melalui Sekretaris Utama BRIN dan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN. Masa kerjanya mulai dengan tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2027. Kemudian KPM BRIN dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah BRIN, dan KPN dapat melaksanakan tugasnya secara substantif. Dalam melaksanakan tugasnya secara substantif dapat berkoordinasi dengan organisasi riset dan pusat riset sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya ini adalah susunan keanggotaan dari Komisi Pengalihan Material, terdiri dari Dewan Penasehat yaitu Kepala BRIN, Sestama, dan Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi. Komisi Pengalihan Material sendiri terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan anggota 17 orang dari berbagai bidang kepakaran. Tim ex officio yang terlibat adalah Direktur Takolzim, Direktur Pengelolaan Koleksi, Direktur RMPI, dan Kepala BHKS. Tim sekretaris ada 3 orang yang membantu. Dan di sebelah kanan Bapak dan Ibu dapat melihat komposisi dari anggota Komisi Pengalihan Material. Dalam melaksanakan tugasnya apabila ada pengalihan material yang material tersebut berada di luar dari kompetensi dari anggota Komisi Pengalihan Material, maka anggota Komisi Material atau Komisi Pengalihan Material dapat mengundang narasumber atau expert yang terkait dengan material yang akan dikirimkan. Berikut ini adalah tugas dari ketua, anggota, dan sekretaris Komisi Pengalihan Material. Pada intinya adalah melakukan penelaahan terhadap ajuan dari pengalihan material, kemudian melakukan penilaian, ketua menandatangani dan menerbitkan hasil telaah dokumen pengalihan material, kemudian bersama dengan anggota menetapkan kebijakan pengelolaan KPM, mengkoordinasikan penetapan perwakilan keikutsertakan delegasi RI dalam forum internasional dan penyusunan naskah terkait, mengkoordinasikan pemanfaatan SBM dalam pembahasan permasalahan terkait pengalihan material bidang terkait, kemudian melakukan monep bersama tim terhadap penerapan rekomendasi dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Komisi Pengalihan Material. Nah, anggota juga melakukan penelaahan dan penilaian, kemudian bersama-sama dengan ketua komisi memiliki otoritas dalam melaksanaan penelaahan dan penilaian pengalihan material.
memastikan rasionalitas kegiatan penelaahan yang meliputi waktu, ruang, bahan, dan peralatan yang digunakan, memastikan kegiatan penelaahan sesuai dengan kaidah keilmuan yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan bersama-sama dengan Ketua Komisi memastikan penilaian terhadap pengalihan material telah dilakukan, ditinjau, dan disetujui, dan telah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Bersama dengan Ketua Komisi juga membantu dan memberikan saran atau rekomendasi kepada prinsipal investigator dan periset lainnya yang terlibat di dalam proses pengalihan material. Terakhir adalah melakukan MONEF. Sekretaris pada intinya adalah memberikan dukungan secara administrasi dan membantu pelaksanaan dari kegiatan Komisi Pengalihan Material. Selanjutnya ini adalah tugas dan tanggung jawab dari Dewan Penasehat, memberikan arahan dan memastikan peran dan tanggung jawab dan wewenang dari semua orang yang terlibat. Kemudian tim ex officio adalah melakukan evaluasi kinerja Komisi Pengalihan Material dan mengawasi pelaksanaan kinerjanya. Dan sekretariat memfasilitasi komisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan administrasi, dan berkoordinasi dengan pemohon terkait pelaksanaan telahan dokumen pengalihan material. Berikut adalah prosedur pengalihan material. Yang pertama, periset mengajukan permohonan pengalihan material dengan mengisi form pengalihan material dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang dibutuhkan adalah surat pengantar pemohon, surat pengantar permohonan pengalihan material yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja kepada Komisi Pengalihan Material, ditembuskan kepada Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah ketika sudah masuk koleksi. Yang kedua, proposal, pengajuan riset dan atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan angka acuan kerja dalam pengalihan material. Yang ketiga adalah draft perjanjian pengalihan material dalam rangka tukar-menukar material keanekaragaman hayati yang telah diregistrasikan pada Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah, dilengkapi dengan shipping invoice, pro forma invoice, dan packing list untuk material koleksi. Kemudian permohonan tersebut dikirimkan kepada Sekretariat Komisi Pengalihan Material. Kemudian sekretariat akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak pengajuan. Kemudian Komisi Pengalihan Material melakukan terhadap usulan pengalihan material dalam jangka waktu 7 hari kerja. Dan keputusan dari Komisi Pengalihan Material adalah berupa pengajuan pengalihan material disetujui, pengalihan material disetujui dengan catatan, atau pengalihan material ditolak. Berdasarkan keputusan pengalihan material, perjanjian pengalihan material dapat ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah dan material dapat dialihkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun perlu diingat bahwa apabila material yang ingin dikirimkan atau dialihkan keluar Indonesia masih berupa working collections dan masih dalam tahap penelitian, maka perjanjian pengalihan material dapat ditandatangani oleh KOR ataupun KPR. Kemudian hasil sidang komisi pengalihan materialnya, apabila disetujui, maka komisi akan mengeluarkan surat keputusan dalam waktu 3 hari kerja. Apabila disetujui dengan catatan, pemohon memenuhi catatan dalam waktu 5 hari kerja, dan komisi pengalihan material akan menelaah kembali dalam waktu 3 hari kerja dan kemudian mengeluarkan keputusan untuk diterima, disetujui ataupun ditolak. Nah, terakhir apabila ditolak, maka Komisi Pengalihan Material akan mengeluarkan keputusan penolakan dalam jangka waktu 3 hari kerja dengan alasan dan pengusul bisa melakukan pengajuan kembali. Berikut ini adalah alur prosedur pengalihan material di lingkungan BRIN. Sesuai dengan persyaratannya, ketika proses itu dimulai, periset mengajukan permohonan telahan pengalihan material ke email kpm.brin.go.id. Emailnya masih dalam proses pengajuan, mudah-mudahan sudah mulai aktif mulai akhir minggu ini atau minggu depan. Tapi sementara itu Bapak dan Ibu dapat melakukan pengiriman material ke alamat email, saya lupa, nanti di akhir saya sampaikan melalui chat.
Kemudian Sekretaris Komisi PM melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, itu membutuhkan waktu 3 hari kerja. Kemudian keputusannya apabila tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pengusul. Apabila lengkap maka akan masuk ke dalam proses telaahan yang dilakukan oleh Komisi Pengalihan Material. Setelah 7 hari kerja maka Komisi PM akan melakukan sidang dan mengeluarkan hasil telaahan berupa disetujui dengan catatan atau ditolak. Nah, surat keputusan akan dikeluarkan dalam 3 hari. Jadi keseluruhan proses dari mulai diajukan sampai dengan mendapatkan keputusan disetujui ataupun penolakan diharapkan bisa selesai dalam 2 minggu atau 10 hari kerja. Namun apabila hasil telaahannya itu memiliki catatan, berarti disetujui dengan catatan, maka ada proses atau waktu tambahan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah preset memperbaiki masukan yang diberikan oleh Komisi Pengalihan sesuai catatannya dan harus dikembalikan kepada sekretariat dalam waktu 5 hari kerja. Kemudian Komisi Pengalihan Material akan melakukan review perbaikannya dalam 3 hari kerja. Sehingga setelah itu bisa dikeluarkan keputusan disetujui atau ditolak. Apabila periset yang mengajukan pengalihan material itu tidak atau gagal atau tidak berhasil memenuhi semua catatan dalam 5 hari kerja, maka periset harus melakukan proses kembali dari awal. Jadi keputusannya nanti kalau tidak keluar tidak ada perbaikan dalam 5 hari kerja, maka keputusan komisi akan menolak dan periset dapat memulai proses pengajuannya dari awal kembali. Ini adalah format perjanjian pengalihan material yang menjadi lampiran di dalam SK Kepala BRIN tentang pengalihan material. Format ini adalah format minimum atau basis yang digunakan oleh Bapak dan Ibu dan bisa dimodifikasi dan disesuaikan sebagaimana kebutuhan kolaborasi yang dilakukan, termasuk untuk menjelaskan material apa saja yang akan dikirimkan dari 5 kategori material yang ada di dalam Undang-Undang Sinas Iptek. Ini adalah format perjanjiannya. Penandatangannya tergantung apabila materialnya sudah diregistrasi di dalam koleksi ilmiah, maka ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Koleksi, sedangkan apabila masih berupa working collection, maka akan ditandatangani oleh KPR atau KOR. Dokumen perjanjian ini dilakukan dengan 2 bahasa sebagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Komisi Pengalihan Material akan melakukan telaahan terhadap hal ini, namun pengusul harus menyesuaikan apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah dimasukkan dalam perjanjian material ini baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ada 2 lampiran dari format perjanjian pengalihan material. Yang pertama adalah lampiran A atau Annex A berupa research proposal, research plan, cooperation document, terms of reference yang mengandung judul, latar belakang, metodologi, research outcome, research list of research including Indonesian counterpart, list of researcher, kemudian funding institutions, research site, data management, dan data and research students. Jadi lampiran A ini pada intinya adalah proposal atau research plan yang juga digunakan atau diajukan pada saat Bapak dan Ibu mengajukan perjanjian kerjasama dan clearance etik. Kemudian lampiran B berisi list atau jumlah material yang akan dikirimkan, nama materialnya, kemudian deskripsi material bisa berupa lokasi pengambilan sampel dan waktu pengambilan sampel ataupun keterangan lainnya. Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu. Paparan telah selesai dengan berakhirnya sosialisasi, maka apel pagi juga telah selesai. Seluruh peserta dipersilakan meninggalkan apel pagi. Terima kasih.